Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jelang segmen khusus bedah data berikut ini. Dalam segmen bedah data kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan dan Indonesia berada di peringkat ke-67 dunia dalam sistem pendidikan global tahun 2026 karena berdasarkan survei World Top 20 Education Poll, posisi ini menempatkan Indonesia di papan tengah dari total 203 negara yang dinilai dan Indonesia juga berada di antara Albania di peringkat 66 dan Serbia di posisi 68 dan berikut informasi untuk Anda. Ya, sementara itu posisi teratas ditempati Korea Selatan, diikuti Jepang di peringkat kedua, dan Denmark di posisi ketiga. Sejumlah negara Eropa juga mendominasi peringkat atas seperti Belgia, Belanda, Jerman, hingga Finlandia. Di kawasan Asia, selain Korea Selatan dan Jepang, Singapura dan China juga masuk dalam 20 besar dunia. Dan penilaian ini mencakup berbagai indikator mulai dari tingkat partisipasi pendidikan usia dini hingga kelulusan perguruan tinggi, serta kualitas pembelajaran seperti literasi, matematika, dan sains. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan secara merata. Ya pemirsa, mengapa kami membahas pendidikan dalam bedah data kali ini? Karena memang pendidikan sebetulnya selalu dianggap sebagai kunci utama kemajuan sebuah negara. Bahkan banyak negara rela menggelontorkan anggaran besar demi mencetak sumber daya manusia yang unggul dan juga kompetitif. Namun pertanyaannya, apakah besarnya anggaran pendidikan selalu berbanding lurus dengan hasil? Atau justru ada masalah yang lebih dalam yang membuat investasi besar ini tidak efektif? Kita akan bahas lengkapnya dalam anggaran pendidikan jumbo, solusi atau masalah. Dan kita akan menuju ke slide pertama kita dalam bedah data kali ini. Di mana pemirsa ini tentunya untuk menjawabnya kita perlu melihat dulu sebetulnya bagaimana negara-negara di dunia mengalokasikan belanja pendidikan mereka. Dan kameramen kita juga nantinya akan melihat secara detail negara-negara mana saja yang akan saya bahas pemirsa. Karena sekali lagi kita informasikan tentunya karena belanja pendidikan para siswa ini menjadi salah satu indikator utama dalam melihat seberapa serius sebuah negara berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia. Namun data terbaru menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat lebar di mana negara-negara maju ini pemirsa mengalokasikan dana pendidikan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan mencapai puluhan ribu dolar AS per siswa setiap tahun ya. Sementara itu negara berkembang masih jauh tertinggal dengan alokasi yang jauh lebih terbatas. Sekali lagi pemirsa, data ini adalah data yang dikeluarkan per siswa. Kalau ini kursnya berdasarkan dolar Amerika Serikat dan ini kursnya berdasarkan rupiah dengan nilai di 17.180 per dolar Amerika Serikat. Sehingga memang ini adalah besaran untuk rupiah, ini besaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan ini adalah negara-negara maju di mana tadi kita sampaikan bahwa negara-negara maju terbilang mengeluarkan lebih besar per kepala per siswa. Dan melansir data Visual Capitalis, Luxembourg di peringkat pertama pemirsa, ini menjadi negara dengan belanja pendidikan per siswa tertinggi di dunia, bahkan mencapai 31.439 dolar Amerika Serikat. Atau kita langsung aja ke rupiahnya pemirsa, per kepala siswa ini nilainya adalah sekitar 538 atau kita bulatkan juga di 540 juta rupiah per siswanya pemirsa. Dan kita akan melihat satu persatu. Norwegia berarti hitungannya ada di sekitar 387 ribu rupiah per siswa. Austria 359 juta. Amerika Serikat di peringkat 4, bukan di peringkat pertama, 350 juta. Korea Selatan yang tadi peringkat pertama di polling sebelumnya, ini mendapatkan alokasi per kepala 340 juta rupiah per kepalanya pemirsa, hingga sampai di bawah Anda bisa melihat datanya masing-masing. Denmark, Belanda, Britania, hingga Austria masing-masing masih di kisaran 300 juta rupiah per kepalanya. Dan kalau kita melihat pemirsa, dominasi negara-negara kaya ini bukan tanpa alasan. Tingginya angka tersebut mencerminkan standar layanan pendidikan yang sangat tinggi, mulai dari kualitas tenaga pengajar, fasilitas, hingga sistem pendukung pendidikan yang komprehensif. Namun menariknya beberapa negara maju, seperti di sini kalau kita lihat pemirsa ya, ada
negara-negara Korea Selatan, Italia, lalu juga di sini ada Spanyol, pemirsa, justru masih berada di bawah rata-rata tersebut. Tidak ada di angka ini, data-data angka ini pemirsa. Dan ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran dan model kebijakan ini juga berperan besar dalam menentukan besaran belanja pendidikan. Dengan belanja sebesar ini, seharusnya kualitas pendidikan bisa meningkat secara signifikan. Kalau kita tadi melihat memang yang worth it itu adalah Korea Selatan. Korea Selatan anggaran segini, polling di peringkat pertama. Namun faktanya tidak demikian. Kita akan lihat dan kita akan tunjukkan. Kita lihat ya di peringkat 4 di sini dengan anggaran terbesar ada Amerika Serikat. Nyatanya Amerika Serikat ini sempat melakukan berbagai eksperimen. Tentunya eksperimen pendidikan dengan nilai yang fantastis bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Pemirsa, investasi besar dalam teknologi pendidikan di Amerika Serikat justru memunculkan sebuah paradoks pemirsa di mana sekolah ini menggelontorkan investasi sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 518 triliun rupiah untuk laptop dan juga tablet. Namun hasilnya ternyata tidak sesuai harapan pemirsa. Hasilnya tidak sesuai harapan. Eksperimen ini memang diketahui dimulai sejak awal tahun 2000-an di negara bagian Maine. Di sini, pemirsa awal 2000-an dengan pembagian laptop ke siswa kelas 7, tujuannya jelas menutup kesenjangan digital, namun dalam praktiknya justru kualitas belajar tidak otomatis meningkat, pemirsa. Guru mulai melihat penurunan kemampuan menulis dengan pola esai yang lebih dangkal dan cenderung copy-paste selama program berjalan, pemirsa, dan Maine sendiri menghabiskan anggaran sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat per tahun dengan puluhan ribu perangkat digunakan hingga 2016. Namun skor akademik siswa tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Peneliti bahkan menilai masalah utamanya ada pada implementasi perangkat tersedia tetapi pelatihan guru terbatas sehingga ketimpangan justru melebar. Sekolah kaya mampu memanfaatkan teknologi secara optimal sementara sekolah kurang mampu hanya menggunakannya secara dasar. Dan ini menjadi distraksi sebetulnya. Dan studi menunjukkan sekitar 60% penggunaan laptop di kelas justru dipakai untuk aktivitas di luar pembelajaran pemirsa. Sehingga berdampak terhadap literasi dan juga fokus yang menurun. Dan malah menggunakan platform seperti TikTok dengan fitur autoplay dan algoritma adiktif membuat siswa sulit fokus dan belajar. Dan performa tentu memang menurun pemirsa. Dan ini artinya teknologi bukan solusi instan, tanpa strategi yang tepat alat belajar justru bisa menjadi sumber distraksi. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Apakah belanja pendidikan yang terus meningkat sudah cukup efektif mendorong kualitas SDM? Tentunya Amerika Serikat ini bukan artinya kita juga bisa mencontoh bahwa nggak apa deh Amerika Serikat pendidikannya tinggi tapi nggak ada hasil. Indonesia juga pendidikannya kalau bisa anggarannya jangan terlalu besar pemirsa. Jangan seperti itu juga, kita harus melihat dari berbagai sisi dan alokasi besar efektivitas jadi kunci. Indonesia juga mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan. Dan dalam APBN 2026 anggaran pendidikan ini mencapai sekitar 757,8 triliun rupiah hingga 769,1 triliun katakanlah. Kenaikannya berapa persen pemirsa? Kenaikannya di sini adalah 9%-an pemirsa, atau tepatnya 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini sekaligus memenuhi amanat konstitusi yaitu minimal 20% dari total belanja negara. Namun alokasi ini tidak sepenuhnya langsung ke proses belajar. Sebagian anggaran digunakan untuk apa? Program makan bergizi gratis dengan nilai mencapai sekitar 223 triliun rupiah. Jika dilihat dari jumlah peserta didik, total siswa Indonesia dari SD hingga perguruan tinggi ini mencapai 63,5 juta orang. Artinya rata-rata anggaran pendidikan per siswa sekitar 11,29 juta rupiah per tahun. Kalau dilihat tadi anggaran negara-negara tertinggi 300-an juta rupiah pemirsa. Angka ini memang menunjukkan satu hal penting sih. Indonesia memang ya bisa dikatakan sudah besar dari sisi anggaran. Namun tantangan utamanya ada pada bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif. Dan tentunya pemirsa kita lihat lagi ini memang sangat berkembang dibandingkan 2010 hingga sampai 2026 dari 216 hingga 757. Dan walaupun kita katakan jangan melihat bulat-bulat karena di sini ada MBG. Besarnya anggaran pemirsa ini belum tentu menjamin hasil. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan investasi besar bisa tidak efektif tanpa strategi tepat. Sementara di Indonesia tantangannya bukan lagi pada jumlah anggaran, tapi bagaimana dana itu benar-benar bisa berdampak. Karena pada akhirnya kualitas pendidikan ditentukan bukan oleh besar dana, melainkan cara menggunakannya. Demikian Berdata, kita kembali ke Nusantara Economic Update.